Halo, saya Setio. Selamat datang di Satset. Indonesia gelap. Sepertinya sejak Orde Baru tumbang pada 98, Indonesia belum pernah segelap ini. Kita masih ingat beberapa waktu lalu, LPG tidak bisa dijual eceran. Rakyat marah, kemudian kebijakan yang tidak bijak itu tiba-tiba diubah. Kemudian yang lagi rame belakangan ini dan masih hangat adalah soal efisiensi. Semua diefisiensi, bahkan sampai pendidikan. Coba bayangkan, pendidikan itu adalah salah satu pilar yang seharusnya menopang kekuatan bangsa. Belum lagi di bidang-bidang lainnya. Bahkan yang paling mengejutkan adalah salah satu yang dipangkas paling besar adalah IKN. Semua itu dilakukan, konon katanya adalah untuk pembiayaan makan bergizi gratis. Sebuah program kerja yang digadang-gadang oleh Prabowo ketika dia mencalonkan diri menjadi presiden di Indonesia. Kita akan memberi makan siang bergizi untuk semua anak-anak Indonesia. Anaknya dikasih makan bergizi gratis, orang tuanya di PHK. Tapi uniknya, menurut surat dari Menteri Keuangan beberapa waktu lalu, ada beberapa lembaga yang tidak mengalami pemangkasan. Dua diantaranya adalah Kemenhan dan Polri. Tapi uniknya, selang beberapa hari kemudian muncul pemberitaan yang menyebutkan pemangkasan di Kementerian Pertahanan. Tentu saja kita wajib bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah tiba-tiba Kemenhan merasa bahwa ya kami dipangkas saja karena tekanan dari publik? Karena beberapa waktu lalu kita juga tahu sebuah berita, ada pengangkatan staf khusus Menteri Pertahanan, yaitu Bapak yang konon mendapatkan gelar doktoral in magic dari International Magician Society Academy. Benar-benar pakar magic, bukan sulap, bukan sihir. Seorang podcaster tiba-tiba menjadi staf khusus Menteri Pertahanan. Wingardium Leviosa. Para lupa. Tapi sebenarnya ini juga bukan sesuatu yang ajaib-ajaib amat, karena beberapa waktu lalu kita juga tahu bahwa seorang Rudy Valinka yang kita kenal sebagai Kurawa di Twitter, dia juga menjadi staf khusus menteri. Seperti kita tahu, kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres kemarin itu adalah kemenangan pertamanya setelah kalah berkali-kali. Kita ingat pada 2019 Prabowo menggadang-gadang akan membawa Indonesia menjadi macan Asia. Tapi tentu saja kita wajib mempertanyakan saat ini, macan Asia seperti apa yang sebenarnya ada di bayangan seorang Prabowo? Mungkin segala macam efisiensi yang dilakukan ini adalah sebuah strategi untuk membawa Indonesia menuju Indonesia emas dengan jalur ngirit. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Memberi makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia adalah sebuah tujuan yang mulia dan itu tentu saja harus didukung. Cuma masalahnya, demi mendukung cita-cita itu, sekarang yang menderita adalah seluruh rakyat Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo juga berkali-kali bilang bahwa dia tidak masalah dikritik. Tapi apa yang terjadi ketika beberapa waktu lalu, banyak masyarakat yang mengkritik kabinetnya yang terkesan gemuk. Prabowo mengatakan, ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. di tengah kondisi yang seperti ini, wajar jika banyak rakyat yang marah. Justru akan terlihat keterlaluan kalau tidak marah. Beberapa hari belakangan juga ramai tagar kabur aja dulu, tapi alih-alih melihatnya sebagai sebuah ancaman serius, Wamenaker kita justru menjawabnya dengan kalimat yang bernada provokasi. Mau kabur aja lah, jangan balik lagi. Jika ini terus-terusan terjadi, jangan salahkan rakyat kalau nanti tiba-tiba ada tagar baru. Lawan aja dulu. Indonesia ini kompleks. Ada banyak skill yang harus dikuasai oleh dia yang berkomitmen untuk memimpin Indonesia. Tapi joget-joget gemoy sambil oke gas, dan mengendas-endaskan rakyat bukanlah dua di antaranya. Ingat, Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Jangan sekali-kali membuat Tuhan marah, atau kau akan menyesal. Saya Setio,
Sampai jumpa di episode berikutnya.